Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Selama pandemi ini kalian di rumah ngapain aja? Melakukan hal-hal positif dong ya pastinya. Sama nih, aku juga melakukan hal-hal positif, kayak berolahraga, bermain musik, belajar memasak, membantu orang tua, menulis, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang aku lakukan di rumah selama pandemi ini. Oke, kali ini aku berkesempatan bersama kalian di sini dalam acara webinar ini. Tentunya aku sangat senang ya teman-teman karena bisa sharing tentang banyak hal nanti bersama kalian. Tapi sebelumnya perkenalan dulu kali ya karena tak kenal maka tak sayang. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Citra Monika, aku berasal dari Wonosari, Jogja. Kali ini aku akan berbagi tips mengenai manajemen waktu dengan baik bersama kalian. Oke, ini nanti ada sekitar 4 tahapan teman-teman. Jadi menurut aku ini mudah dilakukan. Kita lihat terlebih dulu kali ya. Oke, yang pertama. Yang pertama itu membuat perencanaan. Wah, menarik nih perencanaan. Berbicara mengenai perencanaan, pastinya kalian selalu mempunyai rencana ya kan? Misalnya rencana bermain dengan teman-teman, kayak mau ngeband, mau berenang bareng, dan sebagainya. Nah, itu kalian harus membuat perencanaan terlebih dulu, teman-teman. Jadi, kalian tahu nih tujuan kalian mau ngapain, mau kemana. Jadi, nanti tidak tabrakan. Misal, tidak ada yang kelupaan. Jadi, semua bisa kalian agendakan seperti itu. Lalu, yang kedua kalian harus disiplin waktu nih, teman-teman. Kalau kalian udah mempunyai rencana, kalian juga harus disiplin waktu, biar nantinya semua kegiatan yang kalian inginin itu dapat terlaksana semuanya seperti itu. Disiplin waktu emang sulit-sulit gampang ya teman-teman menurut aku, tapi kalian bisa melakukan hal ini nih untuk disiplin waktu dengan menyusun skala prioritas. Oke, skala prioritas itu apa aja nih kak? Nah, skala prioritas itu ada yang 4 nih teman-teman. Yang pertama, yang penting dan yang mendesak. Itu bagaimana? Itu diletakkan di kuadran pertama ya teman-teman. Jadi di sini kalian memasukkan kegiatan-kegiatan yang penting dan mendesak. Misalnya itu adalah benar-benar kegiatan yang harus kalian selesaikan pada hari itu, dan itu pun mendesak karena ditunggu seperti laporannya misalnya seperti itu, dan itu tidak bisa diganggu oleh kegiatan apapun. Jadi kalian harus memasukkan semua kegiatan yang penting dan mendesak di kuadran satu tersebut. Oke, yang kedua adalah kegiatan yang penting namun tidak mendesak. Nah, ini apa nih penting tapi kok nggak mendesak? Nah, ada banyak sekali ya contohnya teman-teman. Jadi penting, ini misalnya kalian ada agenda, ada laporan deh teman-teman, ada laporan nih, laporan tapi laporannya yang bersifat informal. Nah, seperti itu. Kalian menyusun laporan, tapi laporannya itu bisa dicicil teman-teman. Jadi nggak harus selesai pada hari itu, gitu. Bukan, tapi ini bisa dicicil. Nggak harus selesai pada hari ini itu bukan. Tapi tentunya lebih cepat, lebih baik, biar kita juga ada waktu buat istirahat, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kegiatan yang mendesak dan tidak penting. Apa nih? Mendesak tapi nggak penting. Emang ada ya? Iya, ada. Bener, ada. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Semisal kita sedang mengerjakan sesuatu nih, semisal kayak laporan. Nah, tapi di samping itu ada kegiatan yang mendesak. Padahal itu sebenarnya tidak penting. Contohnya apa nih? Kayak tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada kegiatan di luar rencana itu, semisal kayak ada kumpul dengan teman-teman seperti itu. Nah, mau tidak mau biasanya kita tetap hadir, tapi ingat ya teman-teman, tentunya ya pastikan kegiatan yang penting dan mendesak itu terlaksana terlebih dahulu. Nah, itu yang ketiga tadi teman-teman, dimasukkan di kuadran 3 itu yang mendesak namun tidak penting. Semisal contohnya tiba-tiba disuruh mengantar ibu ke pasar, itu juga mendesak tapi tidak terlalu penting ya buat kita, karena kan bisa diantar orang lain, tapi berhubung orang lain tidak ada di sekitar kita, jadi mau tidak mau harus kita, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah tidak penting
dan tidak mendesak. Itu nomor 4 ya teman-teman. Nah, tidak penting dan tidak mendesak ini contohnya kegiatan apa? Nah, ini sifatnya bersifat hiburan teman-teman. Jadi kayak menonton TV, menonton drakor, ataupun berkumpul dengan teman-teman tapi dalam artian hanya untuk bermain atau hanya untuk menyalurkan keluh kesah selama sehari ini atau gimana. Nah, tentunya ini ada di kuadran 4 atau urutan terakhir. Jadi, pastikan kegiatan yang lainnya itu selesai semuanya terlebih dahulu. Jadi, kalian bisa senang-senang seperti bermain medsos atau main sama temen untuk hal-hal yang bersifat hiburan seperti itu. Baik. Nah, untuk tahapan manajemen waktu yang ketiga itu ada fokus dengan apa yang dikerjakan. Jadi semisal kalian udah membuat skala prioritas nih. Yang pertama kan penting dan mendesak. Nah, kalian harus fokus nih. Kegiatan-kegiatan yang kalian udah masukkan di dalam kuadran ini apa aja kalian harus fokus. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan tuntas, jangan setengah-setengah seperti itu karena nanti imbasnya pada akhir kalian jadi kayak apa ya, kehilangan banyak waktu kalau kalian nggak fokus teman-teman. Jadi bermain medsosnya, misal kalian sedang mengerjakan sesuatu itu mengerjakan hal tersebut itu juga harus dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi intinya fokus biar apa? Fokus pada objek pengerjaan biar cepat selesai gitu. Nah, untuk tahapan yang terakhir adalah berani mengambil keputusan. Gimana nih Kak maksudnya? Oke, keputusan. Semisal kita lagi mengerjakan sesuatu nih di kuadran pertama. Itu kan penting dan mendesak dan harus diselesaikan pada hari ini juga misalnya teman-teman. Nah, tiba-tiba ada ring telepon nih. Nah, ring teleponnya udah kita angkat kan karena itu termasuk bagian dari kegiatan ini. Mau tidak mau karena ada dalam hidup kita juga, masa kita mengabaikan, siapa tahu ini kan penting jadi kita angkat. Nah, ternyata semisal dalam telepon tersebut itu ajakan temen dari teman kalian, semisal mau nge-mall bareng. Nah, padahal kalian masih ngerjain laporan, tentu kalian harus memilih kan. Nah, kalian harus berani mengambil keputusan yang kira-kira itu emang sangat penting dan berpengaruh terhadap progres kalian. Nah, tentunya kalian harus berani menolak ajakan teman tersebut untuk nge-mall pada hari itu juga. Dan kalian bisa memberikan alternatif lain untuk jalan di mall bareng pada hari lain atau setelah kalian menyelesaikan laporan tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Berani menolak ajakan orang lain. Nah, itu salah satu keputusan yang berpengaruh terhadap progres kalian. Nah, udah kan teman-teman, itu ada sekitar 4 tahapan dalam manajemen waktu yang baik. Aku ulangin, yang pertama adalah membuat perencanaan, yang kedua disiplin waktu dengan menyusun skala prioritas, dan yang ketiga adalah tadi fokus dengan apa yang kalian kerjakan, dan untuk yang terakhir berani mengambil keputusan. Oke, mungkin kalian bisa menerapkannya nih di rumah biar waktu kalian juga tidak banyak kebuang. Kan sayang ya, bisa kalian manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan produktif seperti itu. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum? Mungkin untuk kali ini segitu dulu ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Pastinya banyak kekurangan dari saya, dari aku, ada kurangnya, ada kurang lebihnya, aku mohon maaf. Nah, nanti jika ada kalian yang mau bertanya lebih lanjut, kontak aku ya di Instagram aku, citramonika_, oke? Kalian kirim aja direct message-nya di situ, lalu nanti, Kak, aku mau bertanya tentang ini. Oke, nanti aku akan menjawab lewat DM tersebut ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.